Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Zidal Mukhtar dari kelas 11 MIPA 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran fisika yang berkaitan tentang suhu dan kalor. Oke. Nah, apa itu suhu? Suhu itu merupakan ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda atau suhu. Nah, benda yang bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, apa itu kalor? Kalor itu merupakan perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Oke. Nah, untuk mengukur suhu kita menggunakan termometer. Uh, Nah, termometer ini dia bermacam-macam jenisnya karena terdapat kurang lebih ada 4 skala skala umum suhu yang digunakan untuk termometer. Yang pertama itu ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Oke. Uh, nah, kemudian skala termometer ini atau skala suhu ini memiliki titik beku air dan titik didih air. Nah, seperti Celsius, dia memiliki titik beku air di 0 derajat, kemudian Reaumur di 0 derajat sama, kemudian Fahrenheit 32 derajat dan Kelvin 273,15 Kelvin. Kemudian titik didih air, kalau Celsius itu dia 100 derajat, Reaumur 80 derajat, Fahrenheit 212 derajat, dan Kelvin 373,15 Kelvin. Nah, uh, uh, untuk skala Celsius dan Fahrenheit itu keduanya biasanya digunakan pada pengukuran suhu di kehidupan sehari-hari. Misalkan mengukur suhu ruangan, suhu tubuh, atau mungkin suhu mesin, suhu ruangan, dan sebagainya. Nah, untuk skala internasional sudah ditetapkan yaitu Kelvin. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan kalor perubahan zat. Nah, kalor itu dia dapat berakibat pada perubahan suhu atau wujud suatu zat. Nah, penerimaan kalor ini akan meningkatkan suhu dan dapat mengubah zat padat menjadi cair atau zat cair menjadi gas. Nah, sedangkan pelepasan kalor akan menurunkan suhu dan dapat mengubah zat cair menjadi padat atau zat gas menjadi zat cair. Nah, kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dapat dihitung dengan rumus berikut. Q sama dengan M dikali C dikali delta T plus M dikali L. Nah, di mana Q-nya ini adalah banyaknya kalor dalam satuan joule dan M merupakan massa benda dalam satuan kilogram. Nah, C adalah kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius dan perubahan suhu merupakan derajat Celcius. Apabila benda mengalami perubahan wujud, maka jumlah energi yang digunakan tersebut dihitung dengan rumus M dikali L. Nah, di mana L adalah kalor jenis perubahan wujud zat. Satuan ukur kalor adalah kalori. Nah, di mana satu kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat. 1 kalori itu dia disetarakan dengan 4,2 joule. Oke, berlanjut ke perpindahan panas. Nah, perpindahan panas ini ada tiga jenis atau 3 macam. Pertama ada konduksi. Nah, konduksi itu dia berarti si energi panasnya ini dia bergerak tanpa disertai pergerakan permanen dari medium yang menjadi penghantar panasnya ini. Nah, contoh kayak misalkan tuh rambatan panas pada material logam seperti besi, kawat, dan aluminium misalkan. Oke, kemudian
ada yang kedua ada konveksi. Konveksi itu dia perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat, perantara ataupun medium. Nah, contohnya itu misalkan pendinginan ruangan dengan AC dan pemanasan air. Oke. Lanjut ada yang ketiga ada radiasi. Nah, radiasi itu dia pengantaran energi panas tanpa dibutuhkan pengantar. Nah, panasnya ini dia ditransmisikan atau dihantarkan dengan emisi gelombang elektromagnetik gitu loh. Jadi tidak perlu media untuk mengantarkan panasnya tersebut. Berlanjut ada asas Black. Asas Black ini dia hukum yang menyatakan bahwa untuk semua pertukaran energi itu terutama panas kalor atau kalor, maka kalor yang diterima materi bersuhu lebih rendah akan sama besarnya dengan kalor yang dilepas oleh materi yang bersuhu lebih tinggi. Nah, dapat dinyatakan sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, jika terdapat dua materi dengan suhu yang berbeda dicampurkan menjadi satu, asas Black dapat digunakan untuk mengetahui suhu akhir campuran. Nah, penerapannya itu kurang lebih begini. Nah, M1 dikali C1 dikali kali T1 dikurang TM sama dengan M2 dikali C2 dikali TM dikurang T2. Nah, untuk keterangannya itu dia M1-nya itu dia merupakan massa materi yang bersuhu lebih tinggi. Kalau C1-nya itu kalor jenis materi bersuhu yang lebih tinggi. T1 suhu materi yang bersuhu lebih tinggi. Kalau M2-nya massa materi bersuhu lebih rendah. C2 kalor jenis materi bersuhu lebih rendah. Dan T2 suhu materi bersuhu lebih rendah. Dan yang terakhir TM itu adalah suhu akhir dari campuran. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.